seorang psikolog yang pada suatu malam gedungnya itu terkena bom, lalu semua anggota keluarganya meninggal, termasuk pamannya, bibinya, orang di gedung itu yang terkait keluarga dia tuh meninggal hingga cuma dia sendiri. Ya Allah, apa dosaku sehingga semua anggota keluargaku engkau beri kesempatan syahid untuk masuk surgamu? Kenapa? Apa dosaku? Jadi yang pertanyaannya, apa dosaku? Ternyata ya insya Allah bukan karena dosa saya, tapi karena memang Allah masih mengharapkan kebaikan-kebaikan, banyak kebaikan yang bisa saya lakukan, karena beliau termasuk yang diungsikan ke Yordan ya, itu mendampingi, dan di sana di daerah pengungsian itu dia mendampingi anak-anak yang memang terluka, cacat, anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Kayak begitu itu hanya akan muncul dari keimanan. Iman apa? Iman bahwa Allah itu ada. Ya, iman bahwa itu semua terjadi atas izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini di pagi menjelang siang hari ini, pada hari Jumat tanggal 25 April 2025, kita ketemu lagi dalam kajian Nafsiyah 2 Pekanan Komunitas Ibu Hebat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar Ibu Hebat semuanya? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Ibu-ibu hebat dimanapun berada, insya Allah pada kajian pekanan 2 pekanan Nafsiyah Komunitas Ibu Hebat kali ini, kita akan membahas tentang belajar ketawakalan dari Gaza. Ini adalah pembahasan yang menurut saya sangat-sangat menarik sekali, tapi saya nggak sendiri, di sini sudah hadir tentunya narasumber yang luar biasa, pastinya ibu-ibu juga senantiasa tunggu-tunggu ya, yaitu Ibu Hajah Dini Sumaryanti. Insya Allah pada pagi hari ini beliau akan menjelaskan ya tentang tadi belajar ketawakalan dari Gaza. Kita sapa dulu beliau ya. Apa kabar Bu Dini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah ya, ngelihat Bu Dini tuh langsung Masya Allah, yang terbayang itu kalau di saya itu banyak banget inspirasi yang bisa kita ambil. Amin, gitu ya. amin, Masya ya Allah. Baik ibu-ibu, kita masih ada di momen Syawal ya. Kami dari komunitas Ibu Hebat mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, tadi kita akan bahas pada kajian nafsiyah kali ini terkait dengan ketawakalan. Ya, belajar ketawakalan dari Gaza. Jadi tema pagi hari ini itu Bu, gitu ya. Seperti yang kita tahu ya, ibu-ibu hebat dimanapun berada, Bu Dini ya, kabar sampai saat ini kondisi Gaza masih bersimbah dengan darah. Begitu ya. Iya. Kurang lebih 1.300 jiwaan, begitu ya, itu menjadi korban kebiadaban dari Zionis, begitu ya. Dan tidak sedikit ya dari korban tersebut itu adalah anak-anak dan ibu-ibu serta lansia, begitu. Nah, belum lagi Yahudi juga melakukan blokade terkait dengan bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan ke Gaza, sehingga menyebabkan sekitar 2,4 juta penduduk Gaza itu terancam mengalami krisis kelaparan, krisis pangan, begitu ya. Bahkan obat-obatan sampai ya ibu-ibu mungkin juga sudah banyak yang melihat ya, Bu Dini juga mungkin sudah lihat di media sosial bagaimana kondisi balita di sana gitu ya, ketika harus menjalani operasi, ketika harus menjalani amputasi, itu sampai tanpa anestesi, tanpa obat bius begitu ya. Tapi mereka terlihat
Masya Allah Bu, gitu ya. Tidak teriak-teriak gitu ya, seperti itu. Bahkan yang kita Masya Allah gitu ya, kita malu begitu ya melihatnya bagaimana respon penduduk Gaza itu dengan kondisi yang menimpa mereka yang setiap hari disirami oleh bom begitu ya, mau tidur ya Allah deg-degan karena ada suara bom gitu ya. Tapi responnya itu tidak ada keinginan mereka meninggalkan Gaza. Tidak ada keluhan di mereka. Mereka hanya mengucapkan kata syukur. Kami ridho begitu ya. Bahkan surga Naim menunggu kita. Surga Naim menunggu kalian. Setiap hari kita akan mati gitu ya. Tapi tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk mati syahid. Sementara kita di sini di depan mata gitu ya. Syahid itu gitu ya. Nah, yang ingin kita gali dari Bu Dini nih ya, nah inspirasinya gitu ya. Ini bagaimana tanggapan Bu Dini nih terkait dengan kok bisa ya penduduk Gaza itu responnya itu sekuat itu Bu, gitu. Sementara kita di Indonesia yang masih bisa tidur enak, gitu ya, tanpa ditakuti oleh suara bom, begitu ya, masih bisa makan, begitu ya. Itu tingkat stresnya, bahkan data dari kementerian itu, ya, angka ODGJ di Indonesia itu mencapai 2,45 juta. Itu di kalangan remaja. Ya, 500.000 orang itu di luar remaja gitu, dan rata-rata mereka itu ya sebagian besar itu gangguan kecemasan gitu ya, mengalami gangguan kejiwaan berupa kecemasan gitu ya. Kalau bisa disimpulkan ya dari data kesehatan ini 1 dari 10 orang Indonesia itu ya mengalami mengalami stres gitu ya. Nah itu kayak ya Allah, sementara mereka kondisinya kayak gitu, responnya kok kayak tenang, nggak ada stres gitu ya, nggak ada kabar ada yang gila dan sebagainya gitu. Itu bagaimana Bu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya langsung jawab pertanyaan Bu Riah ya, Bu Riah ya. Kalau kita lihat apa yang membedakan gitu ya, di sana yang kalau secara fakta itu harusnya sumber-sumber untuk orang stres banyak banget ya, makanan, nyawa terancam, obat-obatan gitu ya. Sumber stres itu harus udah benar-benar di depan mata, tapi kok nggak pada stres gitu. Sedangkan di kita yang masih lah gitu ya, masih cenderung baik-baik aja, kenapa tingkat stres tinggi sekali gitu ya. Masalahnya di mana? Apa yang membedakan di Gaza dengan di kita? Yang membedakan satu masalah keimanan. Ya, yang keimanan ini akan membuat orang menjadi tawakal. Nah, iman dan tawakal inilah yang akan menghasilkan orang-orang yang terhindar dari stres tadi. Contohnya ya, masalah keimanan gini. Ketika saya baca kisah seorang psikolog, ya, seorang psikolog yang pada suatu malam gedungnya itu terkena bom, lalu semua anggota keluarganya meninggal, termasuk pamannya, bibinya, orang di gedung itu yang terkait keluarga dia tuh meninggal hingga cuma dia sendiri. Itu yang membuat dia menangis. Pertanyaan dia yang dia tanyakan pada Allah, ya Allah, kenapa apa dosaku? Jadi pertanyaannya gitu. Ya Allah, apa dosaku sehingga semua anggota keluargaku Engkau beri kesempatan syahid untuk masuk surgamu? Kenapa? Apa dosaku? Jadi yang pertanyaannya apa dosaku? Gitu ya. Yang baru kemudian 2 tahun kemudian baru dia menemukan ternyata ya insya Allah bukan karena dosa saya, tapi karena memang Allah masih mengharapkan kebaikan-kebaikan, banyak kebaikan yang bisa saya lakukan karena beliau termasuk yang diungsikan ke Yordan ya, itu mendampingi, dan di sana di daerah pengungsian itu dia mendampingi anak-anak yang memang terluka, cacat, anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Kayak begitu itu hanya akan muncul
dari keimanan. Iman apa? Iman bahwa Allah itu ada. Ya, iman bahwa itu semua terjadi atas izin Allah. Iman bahwa kalau janji Allah orang yang eh, mati karena syahid berjuang untuk Islam mereka mendapatkan surga dan mereka sangat meyakini adanya surga dan adanya neraka. Maka ketika uh, dia dia yakin saudara-saudaranya semua mendapatkan surga dengan syahid, yang ditanya apa salahku? Itu muncul dari keimanan. Ya, bukan uh, bukan dari yang lain-lain gitu ya. Maka memang saya sih suka ya Bu Ria yang ngedapetin gitu ya kalau ada orang yang stres, kemudian ayo kita kuatin keimanan terus pada marah. Yeah. Emang kita nggak punya iman. Nah itu bedanya imannya orang Indonesia dengan iman mereka. Mereka tuh imannya sampai level yakin 100% bahwa itu tuh benar-benar dari Allah semua itu. Yakin 100% dan mereka meyakini tentang surga dan nerakanya itu yakin 100%. Itu kita kenapa masih banyak yang stres dan kalau dibilang imannya marah karena masih merasa memang punya iman. Iman, aku percaya Allah itu ada. Aku percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, aku percaya Al-Qur'an, tapi kepercayaan nggak sampai meyakini bahwa semua yang terjadi pada dia. Ya misalnya ketika pasangannya selingkuh, ya ketika anaknya nggak bisa dibilangin, ketika dia menghadapi kesulitan ekonomi misalnya kena PHK, dia lupa semua itu terjadi atas izin Allah. Beda dengan tadi dia yakin itu dari Allah ya, bukan kenapa malah dia yang bertanya apa dosaku kok nggak kebagian syahid ini. Itu yang membedakan. Jadi yang namanya iman itu benar-benar mereka meyakini bahwa itu terjadi juga semua atas izin Allah gitu dan orang-orang itu semua masuk surga, dia yang belum kebahagiaan. Itu maka apapun yang terjadi kembalikan ke Allah. Bahkan kalau ditanya apa yang membuat kalian kuat loh sekian bulan tanpa listrik, tanpa air, jawaban mereka apa? Malana ilallah, tidak ada pada kami kecuali Allah. Masya Allah. Gitu. Ya. Itu yang membuat kuat. Ya karena Allah masih bersama kami. Artinya apa? Dia masih meyakini makna Allah masih bersama kami itu kan cuma sekedar agamaku Islam. Tapi dia masih meyakini, masih bersyukur dia masih diberi keyakinan semua ini terjadi memang atas kehendak Allah. Dan mereka tidak mempertanyakan kok Allah tega ya membuat kami gini, enggak. Karena mereka yakin apa yang turunannya dari iman pada Allah itu apa semua yang terjadi pada mereka itu yang terbaik dari sisi Allah buat mereka. Itu Bu. Nah, ketika mereka imannya sudah sampai level seperti itu, itulah yang membuat mereka menjadi orang yang tawakal. Menyerahkan semua urusannya pada Allah. Ini obat. Ini yang membedakan orang Gaza sana, Palestina sana mereka masih bertahan dan mereka sangat bersyukur karena masih ada Allah bersama kami. Artinya aku imannya masih kuat. Makna malana ilallah tidak ada pada kami itu kecuali Allah itu keyakinan yang kuat. Bahwa Allah itu bersama kami dan itu mereka sangat syukuri gitu ya, tanpa harus ada air yang berlimpah, tanpa harus makanan dan sebagainya, selama Allah masih bersama aku tuh mereka sangat mensyukuri itu. Maka tadi yang Bulia sampaikan pada mereka yang keluar hanya kata alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, alhamdulillah gitu aja. Karena yang di alhamdulillah itu apa? Masih ada Allah, aku masih punya keyakinan. Itu Bu. Ya, Masya Allah ya. Benar-benar ya ibu-ibu hebat udah bisa tergambar ya bagaimana apa yang membedakan antara respon penduduk Gajah ya dengan penduduk kita di sini ya ibu-ibu ya. Lalu Bu Dini nih tadi kan keimanan itu, jadi masalahnya adalah masalah keimanan. Ya dari keimanan ini baru bisa menghasilkan tawakal gitu ya, seperti itu. Nah tawakal ini yang membuat orang-orang itu menjadi kuat tadi ya, kalau bisa saya garis bawahi seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana sih Bu keimanan itu supaya bisa menghasilkan tawakal gitu sehingga kita mempunyai tadi ya jiwa yang kuat gitu ya, seperti itu. Imannya itu harus meyakini 100%. Yakin 100% bahwa Allah itu ada. Ya. Nah, untuk kita sampai level yakin,
Ya, ulama menetapkan ini harus sampai level yang namanya yakin itu adalah tasdikul jazm, pembenaran yang pasti. Untuk sampai yakin itu harus pembenaran yang pasti. Dengan apa supaya bisa sampai level yakin pembenaran yang pasti? Itu levelnya 100% yakin, nggak boleh ada ragu sedikit pun. Nah, supaya kita levelnya bisa 100% yakin, nggak ada keraguan bahwa Allah itu ada, bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, ya, iman surga dan neraka itu bisa sampai level 100%, itu harus melalui proses berpikir. Ya, melalui proses berpikir, tidak cukup, bukan salah ya, tapi tidak cukup melalui proses doktrin. Pokoknya aku mah udah Islam dari dulu gitu ya, tapi melalui proses berpikir. Nah, proses berpikir yang bagaimana, yang proses berpikir yang selama ini kita kenal dengan istilah menggunakan proses akliyah, dengan menggunakan akal. Gimana caranya? Berpikir atau akal, ya, akliyah itu adalah sebuah proses yang melibatkan ada yang dilihat, kemudian ada indera untuk melihat, memahami, pokoknya ditangkap oleh indera ya Bu, ada fakta tertangkap oleh indera, ada otak untuk mengolah, dan ada informasi sebelumnya. 4 ini proses iman yang membuat kuat. Nah, ada yang dilihat mereka, proses diajarkan, apa yang kamu lihat gitu ya, bahwa semesta ini mungkin nggak terjadi dengan sendirinya gitu ya. Kita lihat, kita yakin Allah itu ada. Ini barusan ada dengar suara motor lewat, saya lagi ini, tapi saya sangat yakin itu motor yang lewat, bukan mobil gitu. Cukup dengar dari suaranya gitu ya. Jadi maka demikian juga gitu, kita meyakini Allah itu ada, nggak perlu melihat Allahnya, cukuplah kita dari melihat ciptaannya yang serba teratur, semesta ini yang semua Allah atur dalam, misalnya kalau semesta itu semua beredar pada orbitnya dan sebagainya. Nah, semua yang serba teratur itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Itu proses yakin bahwa ada Allah, yakin bahwa semua yang terjadi mereka itu ada yang ngatur kok. Itu, dan yang mengatur ini maha kuasa, maha besar, maha berkehendak, itu terus yang tertanamkan. Gitu. Itu terus yang dikuatkan. Lalu mereka juga meyakini, kenapa mereka bisa meyakini sebegitu kuatnya bahwa surga neraka itu benar-benar ada. Kita yakin gitu seperti mereka nggak sih? Surga neraka benar-benar ada. Jadi kalau ada saudara yang meninggal selama dia soleh, kita mah happy-happy aja dia masuk surga gitu kan. Kalau ada bahaya yang mengancam, kalau aku tetap di jalan Allah, surga kok jatahnya. Sekuat itu diri, bagaimana bisa meyakini itu? Karena itu semua ada di dalam Al-Quran. Dan mereka meyakini Al-Quran itu kebenarannya 100%. Ya, dari mana bisa yakin? Mereka paham, mereka ngerti dalam Al-Quran itu, mereka kan bisa bahasa Arab ya, jadi mereka ngerti, memahami dalam Al-Quran itu banyak tantangan yang menantang orang-orang sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Muhammad itu nantang untuk yang membuat yang semisal Al-Quran. Misalnya di surat Al-Baqarah ya, wa in kuntum a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibin, kalau kamu ragu mimma nazalna ala abdina, atas apa-apa yang kami turunkan kepada hambaku, fa'tu, datangkan mimislihi, yang semisal Al-Quran aja. Ya, fa'tu mimislihi. Nah, suruh datengin yang semisal Al-Quran satu surat aja. Tapi nggak ada yang bisa mendatangkan sejak 1400 tahun yang lalu. Ini dikuatkan, ini menguatkan akal mereka. Akal mereka yakin bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah. Karena udah ditantang loh sejak 1400 tahun yang lalu untuk membuat sampai saat ini nggak ada yang bisa. Jadi iman yang bagaimana? Iman yang melalui proses berpikir. Itu yang akan menguatkan gitu Bu. Itu yang membuat mereka, karena proses berpikir itu dijalankan, ya mereka benar-benar meyakini surga neraka itu ada. Masya Allah. Gitu. Nah, pertanyaan nih, kita yakin nggak sih surga neraka itu ada, sehingga kita Ibu hebat. selalu gitu ya berusaha untuk terikat sama apa yang ada di dalam Al-Quran. Iya. Masya Allah, tadi PR-nya ya, kita bertanya lagi kepada diri kita, sudah seyakin apa? Apakah sudah 100% atau masih ada 0,00 sekian persen gitu ya, keraguan gitu ya di dalam
diri kita. Iya. Karena keimanan yang bisa melahirkan tawakal itu adalah keimanan yang 100% Iya. yang dihasilkan dari proses berpikir. Ya. Jadi itu yang menjadi tugas kita ya, Iya. memastikan lagi keimanan kita sudahkah 100%. Apalagi ibu hebat, Iya. kita dan anak-anak. Kita dan anak-anak, Masya Allah ya, dengan keluarga, dengan anak-anak. Nah, tadi Bu Dini nih ya, kita ngomongin bahwa keimanan yang 100% itu ya akhirnya melahirkan tawakal kan tadi ya. Tawakal ini akhirnya terlihat dalam kesehariannya membuat jiwa-jiwa itu menjadi kuat gitu ya, seperti orang-orang di Gaza tadi itu ya Bu Dini ya. Nah, ngomongin tawakal nih Bu, ya pasti ibu-ibu hebat juga ya ada kali yang bertanya-tanya terkait dengan sebenarnya tawakal itu apa sih? Apakah bisa orang yang pasrah itu sudah disebut tawakal atau seperti apa Bu? Iya, tawakal itu kan maknanya kalau dari mana bahasa itu kan berserah diri ya. Atau kalau kita lihat dari asal katanya tawakal itu kan asal kata wakala, mewakilkan. Ya, yang berarti orang yang tawakal itu apa? Orang yang berserah diri, orang yang mewakilkan urusannya. Mewakilkan ke siapa ya? Kalau tawakal ala Allah berarti orang yang mewakilkan semua urusannya kepada Allah. Gitu. Jadi ketika saya minta misalnya Bu Riah ya, Bu Riah tolong deh gantiin saya ngisi di mana, itu berarti saya mewakilkan urusan saya pada Allah. Nah, yang namanya tawakal itu harus 100%. Mewakilkan itu syaratnya 100%. Saya meminta Bu Riah tolong diwakilkan ya, saya mengisi misalnya nanti program di masjid mana gitu ya, saya nggak bisa hari itu. Saya harus percaya sama Bu Riah 100%. Misalnya nih ya, Bu Riah terus saya gini, udah belum Bu Riah? Coba mana? Mau ini coba latihan di depan saya, coba begini. Gimana rasanya Bu Riah kalau saya sudah mewakilkan tapi saya tidak percaya? Kayaknya, aduh saya jadinya ragu ya. Ini Bu Dini benar-benar mewakilkan saya, mempercayakan ke saya atau gimana gitu Bete ya. nggak Bu? Bete. Itu ke orang loh. Ya, gimana ke Allah? Kita bilangnya tawakal tapi kita nggak 100% ya. Jadi ya tawakal itu harus yakin, percaya, menyerahkan urusan kita 100% sama Allah. Itu yang pertama, tawakal itu menyerahkan urusannya 100% sama Allah. Dan dalam tawakal itu harus ada husnuzon. Bukan suuzon aja bawaannya. Bisa nggak nih ya gitu ya, bisa nggak ya gitu. Saya ketika sudah mewakilkan minta Bu Riah untuk membantu menggantikan mengisi di suatu tempat, ya harus husnuzon sama Bu Riah bahwa Bu Riah bisa. Itu jadi hati-hati kalau orang nggak tawakal, jangan-jangan kita termasuk suuzon sama Allah. Indah ya Allah, jangan sampai ya ibu-ibu hebat ya, ya Allah suuzon sama Allah, ya Allah. Sama manusia aja dosa, apalagi sama Allah. Kemudian yang ketiga yang namanya tawakal itu harus beserta ikhtiar. Ada ikhtiar di sana gitu. Ikhtiarnya apa? Kalau misalnya saya mewakilkan ya ikhtiarnya misalnya membuatkan tor. Ibu ini targetnya, ini ininya, minimal itu ikhtiarnya saya karena saya udah tahu Bu Riah sudah terbiasa mengisi gitu ya di mana-mana. Nah, supaya apa yang diisi itu sesuai dengan target saya, ada ikhtiarnya. Demikian juga kita, gitu ya, ketika kita mau melakukan sesuatu supaya kita terkategori orang yang tawakal itu, ya kita ada ikhtiarnya. Seperti hadis seorang yang ketika ada majelis, lalu dia melepaskan untanya aja, dia datang langsung ikut majelisnya Nabi. Ketika ditanya, di mana untamu? Aku lepas aja, aku kan bertawakal kepada Allah. Bukan, yang nama tawakal itu ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah. Gitu. Jadi ada dalam tawakal itu harus ada ikhtiar. Gitu. Baru dikatakan tawakal. Orang-orang Gaza, ikhtiarnya jangan ditanya. Mereka ya berusaha untuk bagaimana bisa bertahan hidup. Mereka juga kalau kita lihat sih, kalau saya ngelihat ikhtiar mereka malu ya Bu Riah ya. Ikhtiar untuk menguatkan keimanan, ikhtiar dalam bisa bertahan di situasi yang seperti itu. Salah satunya ya, mereka hidup terbatas di kamkam, tapi setiap hari itu mereka berusaha untuk murojaah Al-Quran. Itu ikhtiar menguatkan keimanan sehingga dan memahami gitu ya. Belum lagi ikhtiar yang mereka, saya
ada lihat postingan itu, ibu-ibu, seorang wanita, ibu rumah tangga yang bisa membuat listrik dari Masya kaca-kaca, pecahan kaca. Allah. Itu ikhtiar mereka. Dan bagian dari ikhtiar mereka juga mereka mengirim, yang mampu itu mengirim orang-orang keluar Gaza, keluar Palestina. Untuk apa? Menuntut ilmu. Jadi jangan ditanya ya Bu, tingkat pendidikan mereka itu lebih tinggi dari kita. Karena mereka S1 itu udah biasa. Wow, Masya Malah hampir Allah. 100% orang penduduknya S1. Ini juga fakta yang kalau saya baru gitu ya, baru dengar Ah. gitu ya, Masya Allah gitu ya, Iya. ya Allah. Tidak laju gitu ya Itu ketika belajar mengalami bagian, kayak gitu, itu belajarnya jadi bagian dari ikhtiar. kan kita lagi kondisi begini gitu ya, ya udah mungkin Allah tolerir Ya kita nggak udahlah, kita belajar capek. gitu ya. Sementara kalau kita di sini ya Allah sekarang untuk membangun semangat belajar itu susah banget ya. Ibu-ibu hebat ngalamin nggak gitu ya? Iya. Susah banget gitu. Iya Bu ya. Jadi kita ada anak jalanan yang dikasih beasiswa buat pendidikan sama Pak Menteri aja nggak mau pilih jadi anak jalanan. Itu kan aduh jauh banget. Di sana S1 itu kayak kalau saya pernah dapat informasi 100% Bu ya. Level pendidikannya yang hidup ya sampai usia S1. Masya Allah. Gitu. Ya. Masya Allah ya ibu-ibu hebat. Ya, kita banyak banget belajar nih dari Gaza ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Baik, tadi sudah dijelaskan ya oleh Bu Dini ya ibu-ibu hebat terkait dengan tawakal, bahwa tawakal itu artinya adalah mewakilkan. Kalau mewakilkan itu syaratnya pertama harus 100%, kedua husnuzon, ya yang ketiga jangan lupa tetap harus ada ikhtiar begitu ya. Ibu-ibu hebat, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Kembali lagi kita pada bincang nafsiyah ibu hebat, Bu Dini ya. Tadi ibu sudah menjelaskan terkait dengan tawakal, begitu ya. Nah, ini jadi saya bertanya-tanya nih Bu ya, dengan Masya Allah ya, dengan ketawakalan orang-orang Gaza yang seperti itu. Kalau saya kan ngebayanginnya nih Bu, udah hampir 1 tahun ya, atau sudah 1 tahun nih Bu? 1 tahun lebih. Udah 1 tahun lebih malah ya, Masya Allah. Itu Gaza itu diblokade, ya, diblokade untuk bahan-bahan makanan, asupan-asupan itu masuk ke Gaza. Tapi gitu ya, mereka masih bisa bertahan hidup. Energi berarti masih ada di sana, gitu ya. Bahkan tadi Ibu menjelaskan ya, ada seorang ibu rumah tangga yang bisa dapat sumber energi dari potongan-potongan kaca. Nah itu kan luar biasa gitu ya. Nah, jadi itu tuh menurut Ibu bagaimana sih kok bisa begitu gitu ya? Dari situ ya, dari yang barusan Bu Lia sampaikan, itu ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa itulah Allah menjanjikan Bu. Janji Allah buat orang-orang yang bertawakal itu bisa kita lihat pada penduduk Gaza. Di blokade setahun lebih tanpa asupan apapun tapi masih bisa hidup. Karena mereka tawakal, ya. Allah menjanjikan, wa auzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah fayaj'alahu mahrajan. Itu pertama, janji Allah buat orang-orang yang bertawakal itu akan Allah berikan mereka jalan keluar. Jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, akan Allah berikan kecukupan. Yang namanya kecukupan itu Bu, kalau orang dikasih cukup gitu ya, dia ridho aja gitu ya, ridho aja sama Allah yang berikan gitu. Maka tadi saya sampaikan, mereka itu selalu bersyukur, alhamdulillah
Karena memang itu ada, bukan basa-basi di mulut aja, ada. Allah masukkan pada mereka dengan kehendak segala, mereka merasa cukup. Itu janji Allah buat orang-orang yang bertawakal. Ya, Allah kasih rasa cukup, Allah membuat jiwanya tentram. Gitu, yang rasa cukup tuh seperti itu, indah sekali gitu kalau sudah Allah beri rasa cukup pada seseorang. Itu, nah itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bertawakal. Ya, dan secara logika, orang-orang kalau dia bertawakal, dia yakin itu dia punya, sudah nyerahin kok, semua urusanku udah kuserahkan kepada Allah, itu akan membuat dia percaya diri, Bu. Karena biasanya orang stres, tadi yang kasus-kasus kita banyak temukan di Indonesia, orang stres, orang merasa tidak mampu. Stres itu kan dimulai dari rasa lemah, tidak mampu. Karena apa? Karena dia hanya bersandar pada dirinya sendiri. Ya, sadar diri sendiri, ya wajar dia stres, orang dia lemah gitu kan. Orang kalau hanya bersandar pada diri sendiri, stres. Atau orang yang kepedean, ketika dia hanya bersandar pada dirinya sendiri, stres, wajar kalau gagal. Dan kalau berhasil dia jadi sombong. Orang sombong lama-lama juga stres. Ya Allah. Itu ketika orang tidak berserah diri, mewakilkan segala urusannya kepada Allah. Ini hikmah yang lain. Maka itu yang membuat mereka pede terus dengan kondisi mereka. Ya, yang kita kan enggak. Itu ya Bu ya, saya mah kalau seumpamanya anak saya jadi salah satu prajurit Al-Qasam gitu ya. Ya Allah, udahlah keren-keren, gagah-gagah, pinter-pinter, soli-soli, hafal Quran, jago ngeracik, Bung. Kayaknya emak mana sih yang nggak pengen punya anak kayak seperti itu, ya Allah. Kok bisa ada orang-orang seperti itu? Yang dari secara logika dari mana mereka belajar itu? Tapi itulah tadi, karena ketawakalan para orang tua, ketawakalan anak-anaknya, maka Allah berikan semua itu. Iya, bahkan dalam kondisi kayak gitu, ngapal Quran juga masih bisa masih gitu ya. Dimudahkan, masih dimudahkan. Kalau kita yang santai malah lupa wae gitu. Itu karena tawakalnya tadi, Bu. Allah berikan jalan keluar atas permasalahan mereka. Allah beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah beri rasa cukup. Allah beri percaya diri. Gitu. Dan itu bukti, Bu. Orang salah satu yang dibuktikan adalah perang-perang dalam Islam itu kaum muslimin nggak pernah kalah. Tuh, Ibu kalahnya kaum muslimin itu karena pengkhianatan. Ya, nggak ada perang. Termasuk di Indonesia ngelawan penjajah Belanda yang dengan perlengkapan yang lebih banyak. Itu Diponegoro nggak pernah kalah, Bu. Cut Nyadin, Tengku Umar dan sebagainya, mereka semua kalah karena pengkhianatan. Apa? Jalan Allah berikan tawakal. Jadi harus pede ya, umat Islam itu sebenarnya kuat ya. Yang bikin rusak itu pengkhianat. Makanya yang perlu kita ikutan tawakal pada kita, pada anak-anak kita itu, supaya Allah beri jalan keluar, rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, Allah cukupkan, Allah beri rasa percaya diri. Bukan percaya diri karena sesuatu yang dimiliki, tapi percaya diri karena backingannya Allah. Dan itu yang akan nggak bikin nggak stres, karena bersandarnya kepada yang maha kuat. Masya Allah ya. Jadi itu ya Ibu hebat ya. Kenapa Kodi Gajah masih bisa bertahan? Karena memang itu adalah janji Allah. Barang siapa yang bertawakal, Allah kasih 3 tadi ya. Jalan keluar, rizki dari arah yang tak terduga, lalu hati yang tenang, rasa cukup begitu ya, tentram. Masya Allah. Nah, ibu-ibu hebat, jadi saya jadi bertanya lagi begitu ya. Tadi balik lagi ke kondisi bagaimana orang-orang di Gaza ya Ibu ya. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari tawakalnya orang-orang di Gaza begitu ya? Iya. Seperti apa? Saya kalau kita langsung yang bisa kita terapin ke anak ya, Nuriyah ya, karena kita ini ibu pendidik, bukan dalam arti kata kita udah telat lah mau kita enggak. Tapi saya lebih memilih ayo kita ke anak, memikirkan ke anak supaya insya Allah kalau kita mikirin anak pasti kita juga memperbaiki diri kita. Betul. Ya, jadi apa yang bisa dipelajari? Pastinya kita ingin punya anak-anak yang level tawakalnya seperti orang-orang di Gaza.
Ya, tentunya dimulai dari kita, nanti kita tularin ke anak-anak. Nah, apa yang perlu ditanamkan itu, Bu? Akidah. Yang bisa kita ambil akidah mereka, akidah tadi, akidah yang bukan doktrin, tapi akidah yang berdasarkan ke proses berpikir. Karena Islam memang menuntut akidah itu, maka dikatakan akidah Islam itu akidah akliyah. Karena memang akidah yang dihasilkan dari proses berpikir. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan ketika orang sudah balik, dia punya kewajiban untuk menggunakan akalnya, untuk menguatkan akidahnya, menguatkan keimanan. Maka sebagai orang tua kita perlu membimbing anak-anak kita untuk menguatkan keimanan mereka. Itu termasuk yang saya suka jadi diskusi dengan suami saya, ya bagaimana supaya anak-anak itu setiap saat itu selalu mengkaitkan dirinya sama Allah, ya untuk jadi tawakal. Itu saya juga masih sampai tadi pagi pun masih diskusi apalagi yang mau kita lakukan supaya anak-anak ini bisa gitu ya. Tadi selain keimanan, maka kemudian yang kedua terus apa menguatkan tawakal ini dengan tugas kita itu ini, Bu, apa namanya, setelah imannya kuat maka melatih anak, ya melatih anak setiap mereka menghadapi permasalahan itu kita kaitkan sama Allah, kita kaitkan lagi. Jadi permasalahan ini sebelum dicari solusinya, yang dihadirkan dulu adalah kemana? Oh gini, dua, ketika menghadapi masalah ada dua yang harus dilakukan, yang harus diamalkan. Jangan langsung ikhtiarnya, gitu ya. Tapi dua, amalan hati dan amalan fisik. Masya Allah. Itu yang kalau saya yang kita bisa ambil. Amalan hati apa? Yang saya lihat yang dikuatkan di sana adalah keimanan. Itu yang proses terus menghafal Al-Quran, dijalankan, menuntut ilmu. Itu kan untuk menguatkan keimanan. Ya, Bu. Menguatkan keimanan bahwa semua ini terjadi atas izin Allah, dan orang tuanya juga ngajarin anak. Ada satu video yang ketika ada suara bom gitu ya, ya mereka malah diajak takbir, nyanyi, menghafal Al-Quran gitu. Masya Allah. Ya, bukan tangisan yang orang tuanya ikut stres, gitu kan. Orang tua stres ya anak juga ikutan stres. Tapi ketika orang tua menghadapi itu bahwa amalan yang pertama dilakukan adalah ini dari Allah, gitu. Ya, ini dari Allah. Kemudian amalan hatinya setelah keimanan yakin Allah ada, lalu prosesnya adalah tawakal ini adalah yakin ini dari Allah. Kalau yang dari Allah itu pasti yang terbaik buat kita karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nanti yang akan anak rasakan adalah ketika ada kesulitan yang mereka hadapi, mereka selalu teringat ini dari Allah, ini yang terbaik buat saya. Menurut Allah. Bisa jadi menurut saya misalnya nilai jelek, nggak naik kelas, dibully teman, bisa buat saya buruk. Tapi buat Allah itu yang terbaik bagi saya saat ini. Gitu. Itu dulu keimanannya. Nah, terus baru pertanyaan, saya mau disuruh ikhtiar apa ya sama Allah? Gitu. Jadi prosesnya gitu, bertanya, saya mau ikhtiar apa yang Allah suruh ya ke saya. Oh, ikhtiarnya saya kayaknya sama Allah disuruh sabar, disuruh belajar lagi, disuruh kalau ada temen yang ngebully, mungkin laporan guru, atau saya mau marah atau mau laporan guru, atau mau melawan, atau mau nyuekin aja, ikhtiar kita itu yang akan ditanya. Proses tawakal itu seperti itu. Plus hasilnya, nanti gimana kita ikhtiar, hasilnya kita serahkan sama Allah, itulah orang yang tawakal. Gitu. Itulah orang yang tawakal. Jadi ketika ada masalah, maka yang pertama yang dia hadirkan adalah keimanan. Masya Allah. Ya. Nanya keimanan, keyakinan dari Allah, terus meyakini ini yang terbaik buat saya, lalu bertanya, Allah mau nyuruh saya ikhtiar apa ya? Bisa jadi bentuknya belajar lagi. Gitu. Ya. Ini yang harus saya lihat terus, ya? Harusnya proses ini dilatih. Ya, yang bisa kita ambil dari Gaza. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya buat anak-anak kita. Ya,
apalagi di Indonesia ini berita terakhir berapa belas pesawat ini kapal induk milik Amerika, milik Cina, milik mana Australia itu mengelilingi Indonesia. Kita nggak tahu ke depan, kita nggak tahu apakah Apa yang akan terjadi gitu ya dengan kita nggak tahu kondisi. bagaimana kondisi ekonomi dengan kondisi pemimpin-pemimpin yang tidak amanah ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada anak kita ke depannya. Tapi memastikan bahwa mereka menjadi orang yang imannya kuat dan mereka menjadi orang yang tawakal, maka keadaan apapun yang dia hadapi, dia hanya berpikir ini dari Allah, ini yang terbaik buat saya menurut Allah, saya disuruh ikhtiar apa, dan dia meyakini ketika dia melakukan itu dia dapat pahala. Masya Allah gitu ya. Tapi berarti emang dua tadi ya Bu ya, kalau misalkan kita menghadapi masalah yang harus dilatih gitu ya kepada anak-anak kita agar tertanam tawakal tadi, yaitu amalan hati sama amalan fisik gitu ya. Amalan hatinya itu keyakinan kita sama Allah yang tadi ya harus 100% gitu ya dengan cara akliyah tadi itu. Lalu amalan fisiknya gitu, kita bertanya kepada Allah terkait dengan mencari tahu begitu ya, mencari tahu sebenarnya apa sih yang ingin Allah perintahkan kita lakukan begitu ya. Sebenarnya ya seperti ikhtiar begitu ya. Nah, untuk ikhtiar ini perlu ada yang diperhatikan nggak Bu? Apakah harus terserah kita atau bagaimana gitu? Nah, untuk ikhtiar ini perlu kita latih juga anak-anak dari kecil. Ikhtiarnya adalah selalu, karena mereka yang kita target itu ingin mendapatkan pahala ya. Jadi sabarnya tuh tadi ridho ya, ini dari Allah, kemudian ini yang terbuat saya ridho, dia dapat pahala, dia tahu itu dia dapat pahala, kemudian dia bertanya, apa sih Allah memerintahkan saya untuk melakukan apa? Pastinya kalau dia ingin mendapat pahala, dia akan melakukan hal-hal yang di dalam koridor syariat yang sudah Allah tetapkan. Dia akan terus mencari, oh kayaknya aku harus lebih belajar, atau aku mau nyontek, atau aku mau nyari bocoran. Itu kan semua pilihan yang bisa dia pilih. Tapi ketika seorang anak terlatih untuk dia selalu berusaha ingin dapat pahala dari Allah, maka pilihan yang dia lakukan adalah dia akan memilih yang sesuai dengan syariat. Itu juga ya yang harus digarisbawahi ya ibu-ibu hebat ya. Ketika melakukan amalan fisik gitu ya, yaitu ikhtiar, harus tetap ada di koridor syariat. Masya Allah nih Bu, ini nggak kerasa nih. Kita udah hampir 1 jam ya. Membahas terkait dengan belajar tawakal dari gajah. Dan mudah-mudahan ibu hebat juga banyak mendapatkan pelajaran ya yang Masya Allah banyak banget Bu Dini. Kalau misalkan tadi saya tulis ini dari awal sampai akhir, catatan saya banyak banget nih ya, banyak yang harus digarisbawahi, yang juga kita lakukan gitu ya di rumah, terutama kepada anak-anak kita, kepada diri kita gitu ya. Sebelum ke anak-anak kita, tentunya diri kita dulu gitu ya. Bu Dini, closing statement dong Bu, gitu terkait dengan tema kita belajar tawakal dari Gaza dari awal sampai akhir gitu. Tadi kan banyak banget hal penting tuh. Jadi dengan peristiwa Gaza ini, ketika siapa yang nggak sedih gitu ya, siapa yang nggak nangis, bahkan kadang di-skip informasinya, sedih. Ini ngerasa salah kok nggak peduli, nggak di-skip, sedih. Ya. Tapi saya meyakini bahwa itu semua terjadi atas izin Allah, dan itu terbaik juga buat kita semua. Maka kita harus mencari apa yang Allah mau. Nah, untuk kita yang Allah mau adalah kita bisa memanfaatkan informasi Gaza itu untuk menguatkan keimanan kita bisa mendiskusikan dengan anak-anak kita, apa yang kita diskusikan, bahwa lihatlah mereka, gitu ya. Mereka ini Al-Quran yang berjalan, yang Allah tunjukkan kepada kita buat kita belajar, begitu loh makna tawakal, ya, begitu loh makna iman dan tawakal kita bisa manfaatkan. Maka dengan peristiwa Gaza ini, gitu, kita bisa belajar bahwa dengan keimanan yang kuat, dengan percaya 100% kepada Allah,
itu membuat saudara-saudara kita yang tinggal di Gaza tidak stres. Beda dengan kita yang di sini. Modalnya adalah iman dan tawakal. Masya Allah. Ya ibu-ibu hebat, modalnya adalah iman dan tawakal, pelajaran yang bisa kita ambil dari tawakal dari Gaza. Ya, yaitu iman dan tawakal. Iman yang 100% menghadirkan tawakal sehingga menjadikan orang-orang di Gaza itu mempunyai jiwa-jiwa yang hebat begitu ya, jiwa-jiwa yang tangguh, jiwa-jiwa yang tidak pantang menyerah begitu ya. Masya Allah, sampai di sini dulu kajian kita di kajian nafsiyah komunitas ibu hebat. Mudah-mudahan bisa kita amalkan untuk diri kita maupun untuk anak-anak kita. Kurang lebihnya saya Ria Taruya dan narasumber kita Ibu Hajah Dini Dini Sumaryanti. Sumaryanti. Mohon izin undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca alhamdulillah, istighfar dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.